Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, tapi saat ini kita boleh berjumpa kembali sekalipun lewat ibadah live streaming. Amin Bapak Ibu semua, ada sukacita di hati kita masing-masing. Saya melihat begitu semangat Bapak Ibu semua, saudara-saudara untuk dapat mengikuti ibadah ini ya. Mari bersiap-siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua, sekalipun kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi hadirat Tuhan ada di segala tempat, di rumah saudara dan juga di tempat ini. Amin. Saya undang kita untuk boleh tutup mata, membuka ibadah ini di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena atas perkenanan Tuhan kami boleh kembali dapat mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, di minggu yang kedua di bulan Mei ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh memasuki ibadah ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dipuji, biarlah Tuhan disembah, dan biarlah Tuhan yang dimuliakan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu semua, kita akan memulai ibadah ini tentunya dengan hati yang bersukacita, amin. Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan yang sangat berharga. Lewat pujian ini, kita ingin mengatakan, hanya Kau Tuhan milikku di surga. Tidak ada yang kami ingini selain Engkau ya Allah kami. Amin Bapak Ibu semua, bersama dengan para pemusik, bersama dengan saudara-saudara semua, kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Allah kita. Hanya Kau milik kami di surga, ya Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanyalah Kau.
katakan, hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami tidak pernah mengandalkan kekuatan kami sendiri, ya Allah. Kami hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, ya Tuhan, kepada kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya, ya Allah. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau selalu menolong kami, ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Allah sumber kuat kami. Haleluya. Allah sumber kuatku, katakan, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Mari kita bertepuk tangan. Allah sumber kuatku, bersama-sama. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku. Kami tersenyum sekalipun kekhawatiran, ketakutan kami, tapi kami boleh tersenyum karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Yes. Kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu, kita tutup mata, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus
takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Katakan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Tuhan, kami tidak pernah takut, ya Allah, sebab janji firman Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun mara bahaya menerpa kami, tapi kami tidak pernah menjadi takut, karena kami punya Tuhan, kami punya Allah. Kami punya Allah, katakan kami punya Allah yang memberikan kekuatan hari lepas hari dalam hidup kami. Bahkan Engkau memegang kami, ya Tuhan, dan tidak pernah melepaskan kami. Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Katakan, Yesus memberiku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kau Allah yang memberikan kemenangan bagi kami, ya Tuhan. Engkau Yesus yang memegang kami. Yesuslah kekuatan bagi kami. Kami tidak takut, ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Kami tidak bimbang, karena Tuhan menolong kami. Kami pegang janji-janji firman-Mu, ya dan amin, digenapi di dalam hidup kami.
jamalah kami. Lawatlah setiap rumah tangga di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan berkaryalah Engkau, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan Kau besar, Kau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berkata Engkaulah kekuatan kami. Kami boleh tersenyum menghadapi masalah kehidupan, karena Engkau menggantikan ketakutan menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua boleh sungguh-sungguh lagi untuk masuk dan lebih dalam hadirat Tuhan. Saya merindukan kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan menjamah setiap pribadi. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, Yesus Engkau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Angkat tanganmu bersama-sama kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat tangan bersama-sama, katakan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup ya Tuhan, katakan, selama ku hidup ya Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkan kami, menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami daripada-Mu ya Tuhan. Selama kami hidup, selama kami ada, dan selama kami bernafas, kami boleh hidup bagi-Mu Tuhan. Boleh hidup untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Mata kami biarlah tertuju kepada-Mu, hati kami melekat, hidup kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau hidup kami, hati kami, bahkan mata kami boleh tertuju kepada Tuhan, sehingga kami tidak memandang dunia, tapi kami memandang Tuhan dengan segala kekuatan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Ini pujian kami Bapa, ini penyembahan kami. Biarlah Engkau dimuliakan, biarlah Engkau dimuliakan ya Tuhan dan ditinggikan. Dan kami merindukan pujian penyembahan kami menjadi wewangian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online, live streaming. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu baik menyertai kita semua, memelihara hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau melindungi dan memelihara kami, bahkan keluarga kami semua Tuhan. Sebentar ini kami akan masuk dalam firman-Mu. Tuhan berkatilah hamba-Mu yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan urapilah kami.
sehingga kami dapat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa COVID-19 ini kita masih mengalami COVID-19 ini, bahkan seluruh dunia, lebih dari 200 negara di seluruh dunia mengalami. Ada 5 benua yang terefek kena ke COVID-19 dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ini akan berakhir. Ngomong-ngomong soal tahu, Allah dan manusia itu beda tipis. Ya, Allah itu maha tahu, tapi banyak manusia yang sok tahu. Ya, padahal kita tidak tahu sama sekali kapan ini akan berakhir. Banyak anak-anak muda, orang tua, yang besar dan yang kecil mengalami stres. Mereka mengalami depresi. Mereka ketakutan, cemas, khawatir, galau. Karena COVID-19 ini bisa merusak, menghancurkan semua sendi-sendi kemanusiaan. Sendi-sendi kehidupan manusia. Karena lama di karantina, stay at home katanya, ya banyak orang yang mulai mengalami ketakutan dan stres yang berlebihan. Itu namanya cabin fever yang sedang melanda seluruh dunia. Banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami yang namanya cabin fever ini. Itu adalah salah satu produk daripada COVID-19. Nah, saudara, ada hal-hal yang positif, tapi ada hal-hal yang negatif waktu kita semua stay at home. Hal yang positif adalah ya kita bisa memulai mesbah doa bersama, lebih sering baca firman Tuhan, banyak dengar lagu-lagu rohani, banyak melihat khotbah. Ya, itu hal-hal yang positif. Tapi hal-hal yang negatif adalah ya terjadinya pertengkaran di dalam keluarga, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, pelampiasan. Ya, anak dan istri menjadi pelampiasan daripada ayahnya yang mungkin di PHK, mungkin dirumahkan, sehingga emosi yang berlebihan. Ini adalah hal-hal yang negatif. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sanggup memelihara dan melindungi hidup kita. Karena Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang baik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak oleh iman kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan apa? Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, beriman dalam Tuhan, dia adalah anak. Nah, saudara, mari kita lihat firman Tuhan sebentar di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya 41 ayat 10. Di situ dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara, ini tulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang hidup abad ke-8 sebelum Masehi. Seorang nabi yang dikhususkan Tuhan untuk memberitakan nubuatan-nubuatan. Di sini jelas ada 8 hal yang kalau kita pilah-pilah di dalam ayat 10 ini, ada 8 hal yang bisa kita lihat. Jaminan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Yang pertama adalah jangan takut. Biasanya orang takut itu kalau punya salah. Dan semua orang, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa semua manusia bersalah, berdosa. Semua manusia itu punya kesalahan.
Dan hanya di dalam Yesus, oleh darahnya kita bisa disucikan, bisa diselamatkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa, maka kita akan disucikan oleh darah Yesus. Nah saudara, saya juga pernah mengalami rasa takut waktu dokter mengatakan ada tumor otak di kepala saya. Dan dia memberikan saya 5 vonis. Vonis yang pertama adalah bahwa kalau operasinya gagal, saya berarti tidak bisa diselamatkan, alias inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya gak bisa diselamatkan. Vonis yang kedua adalah saya bisa selamat, tapi saya gila. Saya tidak mempunyai pikiran yang wajar. Dan yang vonis yang ketiga adalah saya bisa hidup tapi lumpuh total. Vonis yang keempat adalah lumpuh sebagian atau seperti stroke. Dan yang kelima, saya tidak bisa makan ataupun minum, harus pakai selang di leher saya. Dan saya tanya, dok ada lagi vonisnya? Oh enggak ada, kamu berdoa saja. Saya katakan kepada dokter itu, dok, tangan Tuhan Yesuslah yang memakai dokter sehingga saya bisa selamat. 17 tahun yang lalu saya dioperasi dan sampai detik ini Allah tetap melindungi dan memelihara hidup saya. Lepas daripada ketakutan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Timotius. 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak memberikan ketakutan. Iblislah yang memberikan ketakutan. Iblis sengaja memberikan ketakutan. Ketakutan itu datangnya dari dosa. Pertama sekali waktu Adam dan Hawa berdosa, Adam takut pada suara Tuhan. Yang kedua, iblis mengintimidasi manusia supaya manusia jauh daripada Tuhan, tidak dekat pada Tuhan. Itulah sebabnya iblis mau memberikan ketakutan karena COVID-19 ini juga. Ya, banyak orang yang takut mau pergi ke sana kemari, takut, ya, takut mati, takut koma, takut stroke, takut apa-apa segala macam. Nah, saudara, kalau mau mati, ya, kapan saja bisa. Ya, Tuhan saja yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang penting adalah kita siap atau tidak dipanggil Tuhan dan kemana kita akan pergi, ke surga atau neraka. Tuhan mengatakan jangan engkau takut. Yang kedua, ya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini, bagian yang kedua dikatakan aku menyertai engkau. Apa artinya? Tuhan menyertai kita, Immanuel. Walau keadaan kita berdosa, walau keadaan kita suci, kita tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Garis bawahi kata senantiasa itu. Arti senantiasa itu artinya bukan hari Minggu saja waktu kita beribadah Tuhan menyertai kita. Tapi setiap hari, Senin sampai Minggu. Setiap hari dan setiap waktu, 24 jam sehari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita. Bahkan yang lebih hebat lagi, Tuhan bukan beserta kita saja, tapi Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Allah yang begitu besar, pencipta langit dan bumi, Dia ada di dalam kita. Poin yang ketiga,
jangan bimbang. Ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbang itu berarti merasa tidak tetap hati atau kurang percaya dan ragu-ragu. Ya, seperti sama halnya dengan khawatir. Masih ingat saudara waktu Petrus berjalan di atas air? Waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus katakan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengatakan bahwa datanglah kepada Petrus, datanglah. Dia memberikan kuasa bagi kita. Bukan eksklusif hanya untuk Tuhan Yesus saja, tapi untuk semua orang percaya kita diberikan kuasa. Tetapi waktu Petrus berjalan di atas air, ya mungkin airnya tidak kecebur gitu, tapi gedebuk, ya dia bisa berjalan di atas air 1, 2, 3, 4 langkah, tapi gagal fokus. Dia merasakan tiupan angin, ya kiri kanan dia merasakan angin sakal yang begitu mengerikan sekali. Dia gagal melihat kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia tenggelam dan katakan, Tuhan tolonglah aku. Kenapa? Karena Petrus adalah seorang yang bimbang. Dan Tuhan menegur dia, katakan, mengapa engkau kurang percaya, hai kamu yang bimbang? Kata Tuhan Yesus. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dikatakan di situ, sebab aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Allah mau menyatakan dirinya kepada dunia, kepada kita semua, kepada semua manusia. Allah mau menyatakan dirinya. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat 7 dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Luar biasa. Allah mengangkat kita menjadi umatnya, menjadi milik kesayangannya, dan dia adalah Allah kita. Padahal dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang memiliki semuanya. Langit dan bumi adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan mau menyatakan dirinya. Tuhan mau menyelamatkan semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan bahwa aku, kehendak Tuhan, aku ingin menyelamatkan semua manusia supaya semua manusia bertobat. Tuhan menyatakan dirinya. Poin yang keempat, aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkanmu, kata Tuhan. Kata dasarnya adalah teguh, ya, menurut KBBI juga. Teguh adalah kokoh, ya, kuat, erat, kuat berpegang pada adat, janji, perkataan, ya, ketetapan, dan tetap tidak berubah. Ya, tentang hati tidak berubah terhadap iman, pendirian, dan kesetiaan. Kita diminta Tuhan untuk teguh. Jangan tinggalkan pengharapan kita. Jangan tinggalkan iman kita, tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Di dalam NIV Bible, di situ dikatakan, I will strengthen you. Aku akan menguatkan. Ya, aku akan menguatkan. Nah, satu kali Raja Daud dia ada di kota Ziklag saat itu, dan kota Ziklag itu karena musuh orang Amalek datang menyerbu kota itu, sedangkan Raja Daud tidak ada di Ziklag saat itu.
kota itu dibakar mereka habis semuanya. Anak kecil, anak besar semuanya, dan istri-istri mereka semua, dari tua sampai yang kecil sekalipun ditawan mereka, dibawa mereka orang Amalek itu. Dan kota itu habis. Raja Daud menangis meraung-raung, melengking di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Dan orang Israel saat itu, orang-orangnya Daud ingin melempari dia dengan batu. Dia terjepit, saudara. Satu hal, dia tidak bisa lagi ditolong siapapun. Dia mau dilempari batu. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Nah saudara, kita juga dalam masa-masa seperti ini harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang selanjutnya, poin yang ke-6, menolong engkau. Ya, menolong engkau. Di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 124 ayat 8 mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, ya, tepatnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, di situ Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan saja menolong, tapi menghibur, membimbing, menuntun, mengingatkan akan hal-hal yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia menolong kita. Nah saudara, luar biasa. Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, itu ada dalam kita, menolong kita. Dia adalah Roh Kudus yang siap menolong apapun masalah kita. Dan ketahuilah, firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan apa? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itulah Roh Kudus. Dia adalah Allah Trinitas. Salah satu daripada pribadi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus ada dalam kita. Dia menolong kita dan siap menghibur kita. Nah, saudara, kita masuk ke dalam poin yang ke-7. Tuhan mengatakan Dia memegang engkau dengan tangan kananku. Nah, kita tahu tangan kanan itu berbicara tentang orang kepercayaan. Ya, alangkah bahagianya kita kalau kita dikatakan, wah dia itu tangan kanan saya, atau dia itu tangan kanan presiden. Ini Tuhan mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Nah, saudara, luar biasa. Allah memegang kita. Allah memegang kita. Satu kali di India ada seorang pendeta mengadakan kebaktian, dan di situ hadir para orang-orang dari agama lain, ya, dan mereka mau menghancurkan misionaris ini, pendeta ini. Ya, mereka bawa ular-ular, kobra, ada 19 dukun-dukun, ya, untuk mereka menyerang lewat ular-ular ini ke arah pendeta itu. Nah, pendeta itu nggak sadar, nggak tahu bahwa yang datang itu adalah dukun-dukun yang mengirimkan ular-ular. Nah, waktu itu dia nyanyi lagu ini. Yesus pegang tangan saya, Yesus pegang tangan saya. Walau gelombang datang, angin ribut menderu,
Yesus pegang tangan saya. Nah, ular-ular ini siap untuk dikeluarkan daripada kotak-kotaknya itu. Ya, dukun-dukun ini mengusir ular-ular itu, tapi ular itu tidak mau bergerak. Akhirnya ular itu marah mungkin dan mematuk tangan mereka, para dukun. Sehingga hamba Tuhan ini diselamatkan. Luar biasa. Kuasa Tuhan. Tuhan memegang kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanan. Haleluya. Dan yang terakhir, dikatakan membawa kemenangan. Ya. Sewaktu Yesus bangkit, Ia telah menang. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita semua menang bersama dengan Yesus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kita lebih daripada pemenang dalam kitab Roma 8. Kita lebih daripada pemenang. Nah, saudara, walaupun dalam masa sukar dan kesesakan seperti ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan takut. Ya, Allah beserta dengan kita. Dan jangan bimbang sebab Dia Allah kita. Ya, Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memegang tangan kanan kita sehingga kita diberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami dan meninggal kami. Allah selalu bersama dengan kami. Allah ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami. Lindungi jagai kami. Pelihara kami seperti Engkau memelihara biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat di rumah, amin. Dan saya juga percaya bahwa kita semua mengalami kuasa Tuhan lewat pujian penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, yang menjadi kekuatan, rema di dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami pada saat ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadikan Tuhan sebagai penolong kita, bahkan menjadi pelindungan bagi kita, dan menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada siang ini, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan kepada Ibu Bapak. Ibadah raya online untuk minggu depan pada tanggal 17 Mei yang akan dimulai pada pukul 10 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Marihot Situmorang dari Yabes Ministry Medan. Kemudian pada hari Jumat, seperti biasa kita mengadakan doa korporat atau doa berantai. Kita akan berdoa masing-masing di rumah, dan kita akan mulai pada pukul 19.30 malam. Jadi Ibu Bapak semua, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk masuk di dalam doa berantai bersama-sama. Kita sepakat, kita berdoa,
kiranya Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang besar atas hidup kita, atas bangsa kita, atas negara kita, bahkan atas gereja kita. Puji nama Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir adalah persembahan. Untuk persembahan umum, misi, dan perpuluhan, silakan transfer ke rekening gereja berikut ini dan dikirim bukti transfer Anda ke WA berikut ini. Dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Sebelum kita mengakhiri, mari kita naikkan doa syafaat bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang ini, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan kuasa Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Bahkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang menjadi teguran bagi kami, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi rema bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang sebagai penolong bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang membuat banyak orang merasa takut, khawatir. Dan biarlah Tuhan, Engkau turut campur tangan, sehingga Engkau lalu itu semua ya Tuhan, dari bangsa dan negara kami ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami, untuk para pelayan gereja di tempat ini, dan bahkan untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, bahkan pakailah setiap anak-anak-Mu di dalam melayani Engkau, di dalam bidang kami masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami, setiap kegiatan, aktivitas kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan nama-Nya. Yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Allah sumber kuatku.